Hujan turun deras malam itu, menyapu nisan yang masih basah oleh tanah baru. Di bawah payung kecil, Siti berdiri membisu. Tubuhnya menggigil, bukan karena dingin semata, tetapi karena kosongnya dunia yang kini harus ia hadapi seorang diri. Tangannya yang kecil menggenggam bingkai foto ibunya yang pecah di pojok lemari. Ayah tiri yang sangat bejat melakukan tindakan melukai harga diri anak tirinya yang sudah merawatnya dengan tulus. Dan akhirnya kelakuan tersebut terus-menerus terjadi. Ayo kita simak cerita selanjutnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel Mamah Salsa ini. Like dan komen. Terima kasih semuanya. Mari kita simak bersama-sama kelanjutannya. Siti duduk di pojok kamar yang sepi, menatap jendela yang sedikit terbuka. Angin sore yang masuk dari celah itu terasa dingin di kulitnya. Ia memeluk lututnya dan menghela napas panjang. Sejak ibu kandungnya meninggal setahun yang lalu, kehidupannya terasa kosong. Semua hal yang dulu menyenangkan kini hanya menjadi rutinitas yang membosankan. Di luar kamar, terdengar suara pintu depan terbuka. Suara langkah kaki ayahnya yang berat memasuki rumah, disusul dengan suara perempuan yang tak Siti kenal. Suara itu datang lebih sering akhir-akhir ini. Ayahnya menikah lagi, dan meskipun ia belum pernah bertemu dengan wanita itu, Siti sudah bisa merasakan ada yang berbeda di rumah mereka. Sesuatu yang asing dan membuatnya tidak nyaman. Pak Indra, ayah Siti, masuk ke kamar tanpa mengetuk pintu, membuat Siti sedikit terkejut. Ayahnya terlihat sedikit lelah, wajahnya terlihat letih meski tetap tersenyum padanya. Siti, ayo turun. Ada yang ingin aku kenalkan padamu, kata Pak Indra dengan suara lembut, meski raut wajahnya tampak cemas. Siti hanya menatapnya, tidak menjawab. Ia lebih memilih diam. Terlebih lagi, kata "kenalkan" membuatnya tidak ingin tahu siapa lagi yang akan masuk dalam hidupnya. Sudah cukup ia kehilangan ibu kandungnya, dan kini harus berhadapan dengan kenyataan bahwa ayahnya akan memulai hidup dengan orang lain. Pak Indra melangkah masuk lebih dekat, duduk di samping Siti. Dia mencoba tersenyum, tetapi tampaknya Siti tidak tertarik. Siti, kamu tidak harus langsung suka, tapi aku harap kita bisa belajar mengenal satu sama lain. Siti mengalihkan pandangannya keluar jendela. Kenapa harus dia? Kenapa harus ada orang lain? Gumamnya hampir tak terdengar. Pak Indra terdiam sejenak. Ia tahu bahwa Siti belum siap menerima kenyataan ini, tapi ia tidak bisa membiarkan jarak di antara mereka semakin lebar. Ayah tahu kamu merasa sulit, tapi aku hanya ingin kamu tahu, dia bukan pengganti ibumu. Aku tahu tidak mudah untuk menerima dia, tapi dia akan menjadi bagian dari hidup kita sekarang. Siti menatap ayahnya, matanya mulai berkaca-kaca. Ia merasa marah, tetapi juga sedih. Jadi, kamu ingin aku menggantikan ibu dengan dia? Itu tidak bisa, ayah. Pak Indra menghela napas, mencoba untuk memahami. Tidak, Siti. Aku tidak pernah memintamu untuk menggantikan siapapun. Tapi mungkin, dengan waktu, kita bisa belajar menerima satu sama lain. Aku ingin kita menjadi keluarga yang utuh lagi. Siti terdiam. Ia tidak tahu bagaimana harus merespons. Semua kata-kata ayahnya terasa asing di telinganya. Aku ingin ibu kembali, ayah, bisiknya dengan suara pecah. Pak Indra meraih tangan Siti, menggenggamnya dengan lembut. Aku tahu, Siti. Aku pun merasakannya. Tapi hidup terus berjalan, dan kita harus belajar menjalani hidup tanpa dia. Aku akan selalu ada untukmu. Siti mengangguk perlahan,
meskipun hatinya masih penuh dengan kebingungan. Ia merasa kesepian dan tidak mengerti mengapa ayahnya begitu mudah melanjutkan hidup. Baginya, kehilangan ibu terasa seperti kehilangan bagian dari dirinya. Sore itu, setelah percakapan yang singkat namun berat, Siti berjalan perlahan ke ruang makan. Di sana, ia melihat seorang wanita sedang menata meja makan. Wanita itu tersenyum padanya, meskipun Siti tidak merasa senang. "Ini Siti, anakmu kan?" Wanita itu bertanya pada Pak Indra, sambil menatap Siti dengan senyuman yang ramah. Pak Indra mengangguk, tetapi Siti hanya berdiri di pintu, tidak tahu harus bagaimana menghadapi wanita itu. "Iya, itu Siti." "Siti, ini Rina, istri baru ayah." Siti hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Ia merasa canggung, tubuhnya kaku. Rina yang tampaknya berusaha ramah itu kembali tersenyum. "Senang bisa bertemu denganmu, Siti. Semoga kita bisa menjadi teman yang baik." Siti hanya membalas dengan senyuman tipis, tetapi di dalam hatinya, ia merasa tidak ada yang bisa menggantikan peran ibunya. Ia berbalik dan kembali ke kamarnya, merasa tak ingin melibatkan diri lebih jauh. Beberapa hari kemudian, Pak Indra mencoba lagi. Pagi itu, ia datang ke kamar Siti dengan membawa sebuah mangkuk berisi bubur ayam kesukaan Siti. "Siti, kamu belum makan. Ayo, makan dulu," kata Pak Indra dengan lembut. Siti menatap mangkuk itu sebentar, lalu mengalihkan pandangannya keluar jendela. "Aku tidak lapar," jawabnya dingin. Pak Indra tidak menyerah. Ia duduk di samping Siti dan menatapnya dengan penuh perhatian. "Siti, aku tahu kamu sedang marah. Aku mengerti jika kamu merasa cemas dan takut, tapi aku ingin kamu tahu, aku selalu ada untukmu. Aku ingin kita bisa saling mendukung." Siti menoleh, matanya mulai berkaca-kaca. Aku cuma merasa ibu akan marah kalau aku menerima dia," ujarnya dengan suara bergetar. Pak Indra terdiam sejenak, kemudian berkata dengan suara pelan, "Ibumu pasti ingin kamu bahagia, Siti. Dia pasti ingin kamu merasa dicintai dan dihargai. Aku tidak ingin menggantikan ibumu, aku hanya ingin menjadi ayah yang baik buatmu." Siti menatap ayahnya dalam diam, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan sedikit ketenangan. Ia tidak tahu apakah bisa menerima semuanya dengan mudah, tetapi untuk saat ini, ia tahu bahwa ayahnya berusaha sebaik mungkin. "Terima kasih, Ayah," akhirnya Siti berkata dengan suara lembut. "Aku akan coba, tapi aku masih bingung." Pak Indra tersenyum, mengelus rambut Siti dengan penuh kasih sayang. "Tidak apa-apa. Waktu akan membantumu. Kita akan melalui ini bersama-sama." Siti mengangguk, walau hatinya masih dipenuhi pertanyaan. Namun, setidaknya, ia merasa sedikit lebih baik setelah mendengar kata-kata ayahnya. Hari-hari berlalu setelah pertemuan pertama Siti dengan Rina, istri baru ayahnya. Kehidupan di rumah menjadi semakin terasa berbeda. Meski Siti masih merasa canggung dengan Rina, ada satu hal yang ia mulai perhatikan. Ayahnya, Pak Indra, tampaknya semakin berusaha untuk melibatkan Siti dalam segala hal yang ia lakukan. Terkadang, Pak Indra mengajaknya berkebun di halaman belakang atau mengajaknya berjalan-jalan singkat setelah makan malam. Ini bukan hal yang biasa dilakukan ayahnya sebelumnya. Suatu pagi, Siti terbangun lebih pagi dari biasanya. Ia membuka jendela kamar dan merasakan udara segar yang masuk ke dalam ruangan. Saat ia melangkah keluar menuju halaman belakang, ia melihat Pak Indra sedang membungkuk di antara tanaman tomat yang tumbuh subur. Dengan mengenakan kaos bekas dan celana panjang,
Pak Indra tampak sibuk merapikan tanaman yang tumbuh tak teratur. "Pagi, Ayah," sapa Siti, mencoba menyapa meski suaranya terdengar ragu. Pak Indra menoleh dan tersenyum. "Pagi, Siti. Mau ikut membantu?" tanyanya dengan suara ceria. Siti sedikit terkejut. Biasanya, ayahnya tidak akan menawarkan hal seperti itu. "Bantu apa, Ayah?" tanya Siti, masih ragu. "Ayo, kita potong beberapa ranting yang tumbuh terlalu panjang. Kalau tidak, nanti tanaman ini susah berkembang," jawab Pak Indra sambil menunjukkan beberapa cabang tanaman tomat yang sudah terlalu tinggi. Siti terdiam sejenak, lalu mendekat. "Aku nggak bisa, Ayah. Nggak tahu cara ngurus tanaman kayak gitu." Pak Indra tertawa kecil. "Tidak masalah, kita belajar bersama. Aku juga dulu tidak tahu, tapi lama-lama jadi ngerti. Kamu cuma perlu sedikit sabar." Dengan sedikit keraguan, Siti duduk di samping Pak Indra. Perlahan-lahan, mereka mulai memotong cabang tanaman yang tumbuh liar. Pak Indra memberi petunjuk satu persatu, sementara Siti mengikuti dengan cermat. Keheningan pagi itu terasa nyaman, dan meskipun Siti tidak mengatakan banyak, ia merasa sedikit lebih tenang berada di samping ayahnya. Setelah beberapa saat, Pak Indra berhenti dan duduk di kursi kayu yang ada di teras. "Kamu tahu, Siti, Ayah mulai berkebun karena ingin punya kegiatan yang bisa dikerjakan bareng kamu. Kita jarang punya waktu bersama, kan?" Siti menoleh ke arah ayahnya. "Kenapa kamu nggak ajak Rina aja?" Pak Indra tersenyum. "Rina memang suka berkebun, tapi dia punya cara sendiri. Ayah merasa kamu dan ayah bisa belajar banyak hal bersama. Ada banyak hal yang bisa kita nikmati bareng, tanpa harus terburu-buru." Siti menunduk, merasa sedikit tersentuh. "Aku nggak pernah tahu kamu mau ngelakuin itu untuk aku," ujarnya pelan. Pak Indra menepuk bahu Siti dengan lembut. "Ayah tahu ini tidak mudah untukmu. Aku juga tidak bisa menggantikan ibu, tapi aku selalu ingin ada untukmu, Siti. Tidak ada yang lebih penting dari itu." Siti mengangguk perlahan, meskipun hatinya masih ragu. Namun, ia mulai merasakan ketulusan dalam setiap kata ayahnya. Entah kenapa, ia merasa sedikit lebih nyaman dengan kehadiran Pak Indra di sisi hidupnya. Beberapa hari kemudian, suasana rumah terasa semakin hangat. Siti tidak lagi merasa terlalu canggung saat berada di sekitar Rina. Rina pun mulai menunjukkan perhatian yang lebih, meskipun dengan cara yang agak berbeda. Suatu malam, setelah makan malam, Rina datang ke kamar Siti dengan sebuah buku cerita. "Siti, aku bawa buku cerita, nih. Kamu suka cerita tentang petualangan, kan?" tanya Rina dengan senyum ramah. Siti memandang buku itu dengan curiga, lalu menjawab, "Iya, tapi aku nggak mau dibacain sekarang." Rina tertawa pelan. "Nggak masalah. Kalau kamu mau, kapan saja, aku siap bacain. Kalau kamu mau cerita, aku juga bisa dengar kok." Siti terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Namun, ada sesuatu dalam cara Rina berbicara yang membuatnya merasa lebih nyaman. "Terima kasih," jawabnya pelan. Rina tersenyum. "Nggak apa-apa. Aku cuma ingin kamu tahu, kalau ada yang mau kamu bicarakan, aku ada di sini, oke?" Siti mengangguk perlahan, meskipun ia masih merasa ragu. Tetapi, perlahan, ia mulai merasakan bahwa Rina tidak hanya hadir sebagai istri ayahnya, tetapi juga sebagai seseorang yang peduli. Hari berikutnya,
Pak Indra mengajak Siti untuk membuat kerajinan tangan di ruang tamu. Mereka memilih untuk membuat kotak dari kayu yang bisa dihias dengan berbagai macam warna. Siti tidak terlalu tertarik pada kegiatan itu, namun ia tahu bahwa ayahnya mencoba untuk mendekatkan diri padanya. Pak Indra membuka sebuah kotak kecil berisi cat warna-warni. "Ayo, Siti, kita mulai. Aku akan buat desain simpel, dan kamu boleh berkreasi sesuai imajinasi." Siti sedikit bingung, tetapi kemudian ia ikut mengambil kuas dan mulai mengecat kotak kayu itu. Tanpa disadari, Siti mulai menikmati kegiatan tersebut. Pak Indra pun terlihat senang, meskipun ia hanya membuat desain yang sederhana. "Bagaimana? Kamu suka?" tanya Pak Indra setelah beberapa saat. Siti mengangguk, meskipun hasil karyanya jauh dari sempurna. "Iya, Ayah. Lumayanlah." Pak Indra tertawa kecil. "Yang penting kamu coba, kan? Semua butuh waktu dan latihan. Begitu juga dengan hubungan kita. Tidak perlu terburu-buru, yang penting kita saling belajar." Siti menatap ayahnya, lalu tersenyum tipis. Ia mulai merasa lebih nyaman. Aku mulai merasa, mungkin kita bisa jadi tim yang bagus, Ayah," ujarnya dengan suara lembut. Pak Indra tersenyum lebar. "Aku sangat senang mendengarnya, Siti. Aku percaya kita akan semakin dekat seiring berjalannya waktu." Siti merasa hati kecilnya mulai terbuka. Mungkin selama ini ia terlalu fokus pada rasa kehilangan ibu, sehingga ia tidak melihat usaha yang telah dilakukan ayahnya. Namun, perlahan-lahan ia mulai mengerti. Ayah tirinya mungkin bukan pengganti ibu kandungnya, tetapi ia adalah seseorang yang peduli dan siap memberikan kasih sayang sepenuh hati. Siti pun semakin terbuka terhadap ayah tirinya. Ia mulai lebih sering berbicara dengan Pak Indra, berbagi cerita, dan bahkan tertawa bersama. Meski ada kalanya perasaan ragu itu datang, Siti tahu bahwa ada seseorang yang selalu berusaha untuk ada dan memberi perhatian padanya. Dan sedikit demi sedikit, ia mulai memahami bahwa meskipun perjalanan mereka tidak mudah, cinta dan kasih sayang itu bisa tumbuh di tempat yang tidak terduga. Setelah beberapa bulan berlalu, Siti mulai merasakan sedikit perubahan dalam dirinya. Ia mulai merasa lebih tenang dengan kehadiran ayah tirinya, Pak Indra. Meskipun ia masih sering teringat pada ibunya, perlahan ia bisa menerima kenyataan bahwa hidup harus terus berjalan. Pak Indra tidak pernah memaksanya untuk segera melupakan ibu, tetapi dengan segala perhatian yang diberikan, ia merasa bahwa ayah tirinya memang peduli padanya. Pagi itu, saat Siti sedang duduk di meja makan, Pak Indra datang dan duduk di sampingnya. Wajah ayahnya tampak sedikit serius, tetapi juga penuh harapan. "Siti, ada sesuatu yang ingin ayah bicarakan denganmu," kata Pak Indra sambil menuangkan secangkir teh hangat untuk dirinya. Siti menatap ayahnya dengan sedikit terkejut. "Ada apa, Ayah?" tanyanya sedikit cemas. "Ayah tahu, hubungan kita sudah mulai lebih baik. Tapi, aku merasa masih ada hal yang perlu kita bicarakan lebih dalam," ujar Pak Indra, lalu menatap Siti dengan lembut. "Aku tahu kamu mungkin merasa bingung tentang bagaimana perasaanmu terhadapku atau terhadap Rina. Aku hanya ingin kamu tahu, aku selalu siap mendengarkan apapun yang kamu rasakan." Siti merasa sedikit terbuka dengan kata-kata ayahnya. Namun, ia merasa sedikit takut untuk mengungkapkan perasaannya yang sesungguhnya. Ia sering merasa bingung, apakah bisa menerima kenyataan ini atau tidak. Ia juga merasa bersalah jika terlalu jauh membuka hati untuk ayah tirinya. "Ayah, aku merasa bersalah," ujar Siti pelan,
tatapannya mengarah ke meja. Aku takut kalau aku terlalu dekat dengan ayah, itu berarti aku lupa sama ibu. Pak Indra terdiam sejenak, mendengarkan dengan seksama. Lalu, ia meletakkan cangkir tehnya dan menatap Siti dengan penuh pengertian. Tidak ada yang salah dengan itu, Siti, jawab Pak Indra dengan suara yang lembut namun penuh keyakinan. Aku tidak akan pernah meminta kamu untuk melupakan ibu. Kamu punya kenangan yang indah bersama ibu, dan itu adalah bagian dari hidupmu. Tetapi, aku juga ingin kamu tahu bahwa aku tidak akan menggantikan ibu. Aku hanya ingin menjadi seseorang yang selalu ada untukmu, sama seperti ibu yang selalu ingin kamu bahagia. Siti merasa sedikit lega mendengar kata-kata itu, meskipun hatinya masih bimbang. Ia mengingat banyak kenangan indah bersama ibunya, yang membuatnya merasa ragu untuk membuka hati pada orang lain. Tetapi, ia mulai menyadari bahwa ayah tirinya memang tidak pernah memaksanya untuk segera melupakan ibunya. Ayah, aku mulai merasa nyaman dengan kamu. Tapi, kadang-kadang aku bingung dengan perasaan aku, kata Siti, suaranya mulai terdengar lebih jujur. Pak Indra tersenyum, senyum yang tulus. Tidak apa-apa, Siti. Perasaan itu tidak bisa dipaksakan. Yang penting, kita saling mengerti dan memberi ruang untuk perasaan satu sama lain. Aku akan selalu ada di sini, tidak peduli apa yang terjadi. Siti terdiam sejenak, merasa sedikit lebih lega. Perlahan, ia mulai merasakan bahwa Pak Indra memang berusaha untuk memahami dirinya dengan tulus, tanpa terburu-buru. Beberapa hari setelah percakapan itu, Pak Indra kembali melakukan hal yang berbeda. Pada suatu sore yang cerah, ia mengajak Siti untuk pergi berbelanja ke pasar tradisional. Awalnya, Siti merasa enggan, tetapi akhirnya ia memutuskan untuk ikut. Kenapa kita harus pergi ke pasar? Tanya Siti, sedikit heran, saat mereka sedang berjalan menuju mobil. Pak Indra tersenyum. Aku ingin kamu melihat sesuatu. Ada banyak bahan-bahan segar yang bisa kita coba masak bersama di rumah. Ayah ingin kita punya waktu bersama di dapur. Siti sedikit terkejut. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ayahnya akan mengajaknya melakukan hal seperti itu. Tetapi, ia memutuskan untuk ikut dan memberi kesempatan pada ajakan itu. Di pasar, mereka berjalan bersama, memilih sayur dan buah-buahan segar, dan sesekali berbicara tentang hal-hal kecil. Pak Indra bahkan mengajak Siti untuk memilih beberapa bahan untuk membuat masakan favorit ibu, yang sudah lama tidak mereka buat bersama. Kenapa ayah ingin masak masakan ibu? Tanya Siti, sedikit ragu. Pak Indra berhenti sejenak dan menatap Siti. Karena, Siti, masakan ibu adalah kenangan yang baik. Tapi bukan berarti kita harus hidup di masa lalu. Kita bisa menciptakan kenangan baru, meskipun dengan cara yang berbeda. Siti merasa terharu mendengar kata-kata itu. Ia mulai menyadari bahwa ayah tirinya tidak hanya mencoba menggantikan peran ibunya, tetapi juga berusaha mengajak Siti untuk membuat kenangan baru bersama-sama. Setelah selesai berbelanja, mereka pulang dan mulai memasak bersama. Siti merasa canggung pada awalnya, tetapi saat mereka mulai memasak dan tertawa bersama, ia mulai merasa lebih nyaman. Ayah tirinya sangat sabar mengajaknya berbicara tentang berbagai hal, meskipun kadang-kadang mereka hanya berbicara tentang bahan masakan atau cara memotong bawang. Ketika hidangan akhirnya selesai, Pak Indra mengajak Siti untuk makan bersama di meja makan. Ini bukan hanya tentang masakan, Siti. Ini tentang waktu yang kita habiskan bersama, untuk saling mengenal dan merayakan kenangan kita. Siti menatap hidangan yang ada di depan mereka, dan meskipun masakannya tidak sempurna,
ia merasa hangat di dalam hati. Ia sadar, meskipun hidupnya telah banyak berubah, ada hal-hal yang tetap bisa membuatnya merasa diterima dan dicintai. "Terima kasih, Ayah," ujar Siti dengan suara yang lembut. "Aku senang bisa masak bareng." Pak Indra tersenyum lebar. "Aku juga senang, Siti. Aku harap kita bisa terus membuat kenangan-kenangan seperti ini." Setelah malam itu, Siti merasa hubungan mereka semakin dekat. Ia mulai mengerti bahwa Pak Indra tidak pernah bermaksud menggantikan ibunya, tetapi ia selalu berusaha menjadi ayah yang baik untuknya. Perlahan-lahan, Siti mulai membuka hatinya. Ia tidak lagi takut untuk menerima kenyamanan yang diberikan ayah tirinya, meskipun ia masih menyimpan banyak kenangan bersama ibunya. Pada malam yang tenang itu, Siti duduk di balkon sambil menatap langit yang penuh bintang. Ia merasa ada sesuatu yang mulai berubah dalam dirinya. Siti mulai mengerti bahwa meskipun hidup tidak selalu seperti yang diinginkan, kasih sayang bisa hadir dalam bentuk yang tak terduga. Ayah tirinya telah menunjukkan bahwa cinta dan perhatian tidak memandang darah. Dengan hati yang sedikit lebih ringan, Siti berkata dalam hati, "Mungkin ini adalah awal yang baru." Siti berdiri di depan cermin kamar, menatap dirinya dengan ragu. Pakaian yang ia kenakan hari ini terasa berbeda, lebih cerah, lebih rapi. Sebentar lagi, ia dan ayah tirinya, Pak Indra, akan menghadiri acara keluarga yang diselenggarakan oleh salah satu teman Rina. Ini adalah pertama kalinya Siti benar-benar berada di tengah acara sosial bersama ayah tirinya dan Rina. Siti merasa cemas. Bagaimana jika teman-teman Rina tidak suka padanya? Bagaimana jika mereka menganggapnya sebagai anak tiri yang asing? Sudah cukup ia merasa canggung dengan keberadaan Rina di rumah, apalagi bertemu dengan orang-orang yang tidak dikenal. "Gimana, Siti? Pakaianmu bagus kok." Suara Pak Indra terdengar dari luar kamar. "Ayo, kita berangkat. Rina sudah siap di bawah." Siti menarik napas dalam-dalam dan membuka pintu. "Ayah, aku nggak yakin bisa menghadapi semua orang di sana," kata Siti dengan nada sedikit cemas. Pak Indra tersenyum dan melangkah mendekat. "Siti, kamu nggak perlu khawatir. Mereka hanya teman-temanku, bukan orang asing. Kita pergi sebagai keluarga. Dan kamu tidak sendirian. Aku ada di sini." Siti memandang ayahnya dengan tatapan penuh keraguan, tetapi sedikit ketenangan mulai meresap dalam hatinya. Ia tahu ayahnya tidak akan membiarkannya merasa sendirian. "Ya sudah, ayo berangkat," kata Siti, meskipun hatinya masih penuh tanda tanya. Di rumah teman Rina, suasana sudah sangat ramai. Siti merasakan kegelisahan semakin meningkat saat ia melangkah masuk. Suara tawa dan percakapan ramai di sekitar membuatnya merasa semakin terasing. Rina tampak sibuk berbicara dengan beberapa orang, sementara Pak Indra memegang tangan Siti dengan lembut, memandu mereka menuju meja makan. "Siti, ini teman-teman ayah dan Rina. Mereka sangat baik, kok," kata Pak Indra sambil memperkenalkan beberapa orang. Siti hanya tersenyum tipis, tetapi matanya memandangi orang-orang itu dengan sedikit cemas. Setelah beberapa saat, Siti mulai merasa sedikit lebih nyaman, meskipun masih ada rasa canggung yang tak bisa dihindari. Ia mengangguk-anggukkan kepala setiap kali seseorang menyapanya, tetapi tidak terlalu banyak bicara. Ia merasa bingung harus berkata apa, karena ia tidak tahu banyak tentang kehidupan sosial di luar rumah. Tiba-tiba, seorang wanita yang agak tua mendekat, tersenyum lebar pada Siti. "Siti, kamu pasti anak yang hebat. Ayahmu bercerita banyak tentangmu," katanya dengan ramah. Siti tersenyum malu-malu.
Terima kasih, Tante, jawabnya pelan. Pak Indra yang mendengar percakapan itu mengangguk. Siti memang anak yang hebat. Dia sangat pintar dan juga punya banyak bakat. Siti merasa sedikit terkejut mendengar pujian itu dari ayahnya, tetapi ia juga merasa sedikit lebih dihargai. Ternyata, ayahnya benar-benar bangga padanya. Di tengah-tengah acara, Pak Indra mengajak Siti untuk berbincang lebih lanjut dengan beberapa teman-teman dekatnya. Siti mulai merasa lebih sedikit canggung, terutama karena beberapa orang tampaknya tertarik untuk mengenalnya lebih jauh. Mereka bertanya tentang hobinya, sekolahnya, dan segala hal tentang hidupnya. Setelah beberapa saat, Rina datang mendekat dan duduk di samping Siti. "Siti, kamu baik-baik saja?" tanya Rina dengan lembut. Siti mengangguk. "Iya, kok. Cuma agak canggung aja." Rina tersenyum. "Nggak apa-apa. Semua orang merasa seperti itu saat pertama kali datang ke acara seperti ini. Tapi kamu lihat, semua orang sangat ramah kan? Mereka ingin mengenalmu lebih dekat, Siti." Siti menatap Rina dengan sedikit curiga, tapi kemudian tersenyum. "Terima kasih, Rina. Aku rasa aku mulai merasa sedikit lebih baik." Rina menepuk tangan Siti dengan lembut. "Aku senang kamu bisa merasa nyaman. Ingat, kamu nggak sendirian. Aku ada di sini, dan ayahmu juga." Siti merasa ada kehangatan dalam perkataan Rina, meskipun ia masih belum bisa sepenuhnya menerima wanita itu dalam hidupnya. Namun, ia mulai sadar bahwa Rina tidak menuntut apa-apa darinya. Rina hanya ingin berusaha menjadi bagian dari keluarga mereka. Saat acara mulai selesai dan orang-orang mulai meninggalkan rumah, Siti merasa sedikit lega. Meski canggung, ia berhasil melewati acara tersebut tanpa banyak masalah. Di perjalanan pulang, di dalam mobil, Pak Indra tersenyum pada Siti. "Bagaimana, Siti? Bisa berbaur dengan baik kan?" tanya Pak Indra. Siti mengangguk pelan, meskipun ia masih merasa sedikit lelah. "Iya, Ayah. Aku nggak terlalu canggung lagi. Tapi, aku masih merasa ada banyak hal yang perlu aku pahami." Pak Indra menatap Siti dengan penuh kasih. "Itu wajar, Siti. Aku tahu ini tidak mudah. Tapi, kamu sudah melangkah jauh. Itu sudah sangat baik." Siti tersenyum tipis. "Terima kasih, Ayah. Apapun yang terjadi, kamu selalu bisa berbicara dengan Ayah. Kita akan selalu bersama-sama, oke?" ujar Pak Indra, mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Siti dengan erat. Siti mengangguk, merasa sedikit lebih tenang. Ia mulai merasa, meskipun perjalanan mereka belum selesai, tetapi ayah dan Rina sudah memberi ruang baginya untuk tumbuh dan menerima mereka dengan hati yang lebih lapang. Beberapa minggu kemudian, hubungan antara Siti dan ayah tirinya, Pak Indra, semakin berkembang. Siti mulai merasa bahwa mereka memang keluarga, meskipun tidak mudah untuk menerima kenyataan tersebut. Ia masih sering teringat pada ibu kandungnya, tetapi perasaan itu mulai berkurang seiring berjalannya waktu. Pak Indra, meskipun terkadang sibuk dengan pekerjaannya, selalu meluangkan waktu untuk berbicara dengan Siti, mendengarkan cerita-ceritanya, dan memberi dukungan yang ia butuhkan. Begitu pula dengan Rina, yang mulai lebih sering mengajak Siti untuk beraktivitas bersama, meskipun Siti masih kadang merasa canggung. Suatu malam, setelah makan malam bersama, Siti duduk di ruang tamu dengan Pak Indra. Mereka menikmati waktu berdua, duduk di sofa sambil menonton acara kesukaan mereka. "Ayah, terima kasih sudah selalu ada," kata Siti tiba-tiba, suaranya lembut.
Pak Indra menatapnya dengan penuh kasih sayang. Siti, ayah akan selalu ada untukmu. Tidak peduli apapun yang terjadi, kamu adalah bagian dari keluarga ini. Kami semua mencintaimu. Siti merasa hatinya dipenuhi kehangatan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa meskipun semuanya tidak sempurna, ia telah menemukan sebuah keluarga yang menyayanginya dengan tulus. Dari malam itu, Siti mulai menerima kenyataan bahwa keluarga yang baru ini bisa tumbuh dengan penuh kasih sayang. Meskipun perjalanan itu tidak mudah, ia tahu bahwa cinta dan pengertian dapat mengatasi segala halangan. Ia merasa lebih siap untuk menjalani hidup bersama ayah dan ibu tirinya, sebuah keluarga yang baru, namun penuh dengan harapan dan cinta.